saya akan menjelaskan aplikasi React App yang telah saya buat, yaitu aplikasi To-Do List. Jadi saya buat aplikasi To-Do List untuk penambahan tugas, edit, sama hapus. Jadi di aplikasi To-Do List ini saya bisa menambahkan tugas. Kita menambahkan nama kota, Medan. Jadi di saat kita tambahkan tugas di aplikasi To-Do List ini, kita bisa edit dan menghapus. Salah satu contohnya, kita mau edit dari tugas dari nama Medan. Misalkan kita edit jadi Jakarta. Saat kita update, dia bakal otomatis update tugas dari To-Do List yang bertuliskan Medan. Kita tekan update. Sini dia bakal update dari Medan menjadi Jakarta. Saat kita hapus, dia bakal menghapus tugas dari si Jakarta tersebut. Kita hapus. Jadi dia otomatis bakal menghapus dari tugas yang telah kita tambahkan tadi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan setiap kegunaan dari codingan dari app.js yang telah kita buat untuk penampilan dari aplikasi To-Do List yang menggunakan React.js tadi. Oke, jadi di sini ada namanya kode untuk mengimport modul dari si React yang berisi dari use state, use effect, kemudian dari React ini akan mengimport app.css untuk styling dari React ini. Oke, kemudian saya untuk function app, di sini ada context dan ada set text. Jadi ini state yang berguna untuk menyimpan daftar tugas dalam bentuknya berbentuk array. Kemudian ada input value sama set input value ini menyimpan nilai input dari si pengguna yang telah diisi. Kemudian ada is editing dan set is editing. Jadi ini lebih menunjukkan apakah si pengguna mengedit tugas atau tidak. Kemudian ada dari concurrent task index dan set current task index. Jadi ini berguna untuk memperbarui state dari si current task index tadi. Contohnya seperti dari tampilan ini, saat kita menambah tugas, dia bakal otomatis menyimpan tugas dari yang telah kita tambahkan. Kemudian ada use effect. Untuk use effect ini berjalan saat komponen pertama yang kali di render itu akan menyimpan data tugas ke local storage. Ini yang local storage. Kemudian untuk save text ini, dia akan memperbarui data yang telah di save text. Kemudian ada use effect. Use effect ini berjalan ketika si state text ini dalam array. Contohnya dia akan menyimpan data
ke local storage dengan format JSON. Kemudian untuk const handle change, ini bertujuan untuk mengubah nilai dari input value-nya sesuai dengan nilai yang telah dimasukkan. Kemudian event kemudian untuk const handle submit, ini ketika dipanggil dia akan mengirimkan nilai yang telah dimasukkan tadi, yang input value. Kemudian dia juga bisa untuk mengedit dari tugas yang telah submit. Kemudian di sini ada const handle delete. Const handle delete ini berfungsi saat tugas yang telah ditambahkan dihapus dari daftar berdasarkan dari indeksnya, berdasarkan indeks. Kemudian ada const handle edit. Ini untuk const handle edit mengatur nilai input tadi untuk mengubah status dari tugas yang telah ditambahkan tadi. Kemudian ada const toggle complete. Jadi ini mengubah status selesai ataupun belum selesai dari tugas yang telah diikut tadi. Contohnya misalkan sini saat kita menambahkan tugasnya, contohnya Jakarta, saat kita edit dia bakal otomatis menyimpan update yang telah kita edit. Saat kita update dia otomatis update data dari tugas yang telah ditambahkan tadi. Kemudian kita bisa menghapus dari tugas yang telah kita tambahkan. Itu kegunaan yang saya jelaskan dari codingan. Kemudian di sini ada return yang di dalamnya ada div class name app. Ini tugas utamanya adalah untuk mengelilingi seluruh konten aplikasi yang digunakan untuk menerapkan gaya CSS, khususnya pada aplikasi to-do list ini. Di sini ada satu to-do list, ini adalah untuk penempatan judul yang telah kita buat tadi, yang ini penempatan judul to-do list. Kemudian ini adalah ada from on submit atau dibilang handle submit. Ini menambahkan tugas baru saat formulir yang kita tambahkan tadi di submit. Jadi ini berfungsi saat si handle submit dipanggil. Kemudian ada input type text. Jadi ini untuk input text, type text ini untuk input value text ini bertugas saat menambahkan tugas baru saat formulir yang diisi tadi. Kemudian ada input ini button type submit. Jadi button type submit ini untuk menambahkan tugas baru saat melakukan update tugas. Jadi ini akan menampilkan semua tugas yang telah ditambahkan. Kemudian di sini ada text map. Text map ini akan membuat elemen untuk si list tugas tadi. Nah, ini update, dia akan membuat list dari tugas yang telah kita tambahkan tadi, yang akan ditampilkan bahwa tugas yang kita buat tadi, misalkan ini udah selesai. Kemudian ada
LIK Index. Ini LIK Index. Ini daftar tugas tunggal. Contohnya jika tugas itu sudah selesai, contohnya ini tugas yang kita buat ini sudah selesai, ini adalah LIK Index. Kemudian ada span on click. Jadi span on click ini adalah aksi untuk untuk mengedit dan menghapus tugas yang kita buat, misalkan edit sama hapus. Kemudian ada H4 ini menampilkan nama yang di bawah tombol button edit hapus. Kemudian ada export default app. Kemudian ada export default app. Ini adalah tugas terakhir dari file JavaScript-nya untuk mengekspor semua komponen dari app-nya. Untuk memungkinkan komponen app-nya diimpor dan digunakan di file JavaScript-nya. Untuk proyek React App yang telah dibuat. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan dari aplikasi To Do List yang telah saya buat. Mungkin penjelasannya kurang tepat atau kurang bagus, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih.